Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator pada CBL kali ini terkait Colomore Diversity in Lombok Revis Format Selection dengan anggota saya sendiri yaitu Lisa Nur Fadila dengan NIM 117, kemudian ada Aura Prima Nur Astuti dengan NIM 116, kemudian ada Talita Safa Nur Asmi dengan NIM 118, kemudian ada Agustina Nur Bayati dengan NIM 119, kemudian ada Robiatun Nazila dengan NIM 120. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan terkait pengenalan topik dari kasus yang kami dapat, yaitu ikan karang dikenal memiliki variasi warna tubuh yang mencolok. Namun, karakter warna tersebut itu tidak selalu dapat dijadikan sebagai penanda diagnostik karena seringkali tidak diikuti oleh perbedaan genetik yang jelas. Di wilayah Indo-Pasifik Barat termasuk perairan Lombok, ditemukan morf warna simpatrik dengan variasi penampilan dalam satu populasi. Nah, variasi warna ini dapat muncul dalam maupun antar populasi dan pada beberapa kasus yang berkaitan dengan jenis kelamin, tahap perkembangan, serta perilaku reproduksi, terutama dalam konteks pencarian dan pemilihan pasangan melalui seleksi seksual. Nah, meskipun demikian, polimorfisme warna yang tidak selalu terkait langsung dengan jenis kelamin juga sering ditemukan, menunjukkan bahwa mekanisme non-geografis termasuk seleksi seksual berperan dalam mempertahankan keragaman warna tersebut. Oke, selanjutnya ada pentingnya topik dari kasus kami, yaitu ikan karang tropis merupakan kelompok dengan keanekaragaman spesies yang sangat tinggi dan menunjukkan variasi luas dalam ekologi, perilaku, serta fenotip, khususnya pewarnaan tubuh. Nah, lingkungan terumbu karang dan dangkal salah satunya terdapat pada perairan Lombok dengan kondisi cahaya yang kompleks mendorong evolusi sinyal visual yang mencolok dan sistem penglihatan yang adaptif. Nah, pewarnaan tubuh berfungsi sebagai sinyal visual utama dalam interaksi sosial dan perilaku kawin, di mana seleksi seksual itu melalui pemilihan pasangan dan kompetensi intraspesifik yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan reproduksi. Oleh karena itu, kajian mengenai pewarnaan tubuh menjadi kunci untuk memahami proses diferensiasi populasi pada ikan karang, potensi isolasi reproduksi, dan evolusi ikan karang tropis termasuk pada populasi di perairan Lombok. Selanjutnya adalah konteks kasus evolusi. Polimorfisme warna pada ikan terumbu karang merupakan variasi fenotipik yang dipertahankan oleh mekanisme evolusi, khususnya seleksi seksual dan diwariskan dalam populasi. Selanjutnya, deskripsi kasus secara singkat. Variasi warna ekor jantan berperan sebagai karakter seksual sekunder yang mempengaruhi pemilihan pasangan dan kompetisi jantan, dengan preferensi betina yang bersifat kontekstual sehingga menjaga keberadaan beberapa morf warna dalam satu populasi. Kasus keanekaragaman morfologi warna ikan karang di Lombok berkaitan erat dengan beberapa konsep evolusi antara lain yaitu seleksi seksual, polimorfisme persisten, dan seleksi bergantung frekuensi atau frequency dependent selection. Konsep evolusi seksual didorong oleh proses pemilihan pasangan serta persaingan perkawinan intraseksual. Kedua proses tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada penelitian Weger et al. 2016 dijelaskan bahwa ikan betina memilih jantan berdasarkan isyarat visual, terutama warna tubuh atau warna ekor jantan, yang berfungsi sebagai sinyal kualitas individu. Ikan jantan dengan warna ekor yang lebih mencolok cenderung lebih menarik bagi betina karena dianggap memiliki kondisi fisiologis atau kualitas reproduksi yang lebih baik. Preferensi pasangan ini menyebabkan perbedaan peluang reproduksi antar individu, di mana individu dengan karakteristik warna tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghasilkan keturunan dan mewariskan sifat tersebut ke generasi berikutnya. Selain itu, seleksi seksual pada ikan karang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta lingkungan. Preferensi pasangan tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu, terutama ketika frekuensi morf warna tertentu meningkat atau menurun dalam populasi. Morf warna yang jumlahnya sedikit cenderung memiliki keuntungan dibandingkan dengan morf warna yang banyak. Hal ini terjadi karena dengan warna yang jarang terlihat lebih menarik bagi pasangan akibat sifatnya yang tidak biasa, sehingga peluang untuk dipilih sebagai pasangan menjadi lebih tinggi
Sementara morf warna yang umum dapat mengalami penurunan keberhasilan dalam reproduksi. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana seleksi bergantung frekuensi berperan dalam mempertahankan keragaman morf warna secara persisten pada ikan karang. Polimorfisme persisten merupakan kondisi di mana ketika lebih dari satu morf warna pada ikan karang tetap dipertahankan secara stabil pada suatu populasi dalam waktu yang sama dan tidak saling menggantikan. Pada penilaian Torres et al. 2017 menunjukkan bahwa setiap morf warna memiliki kecenderungan menempati dan memanfaatkan mikrohabitat terumbu karang yang berbeda, meskipun berada dalam kawasan terumbu karang yang sama. Di dalam penelitian ini juga ditegaskan jika keberadaan morf warna yang beragam bukanlah fenomena sementara, melainkan hasil dari mekanisme penyeimbang dalam evolusi, terutama melalui adaptasi ekologis. Dengan adanya pembagian relung, kompetisi langsung antara morf warna dapat dikurangi sehingga setiap morf memiliki peluang bertahan hidup dan bereproduksi. Kondisi ini menjelaskan bagaimana polimorfisme warna dapat dipertahankan secara persisten dalam populasi ikan karang, meskipun lingkungan bersifat dinamis. Kemudian relevansi dengan Indonesia. Indonesia, khususnya Lombok yang berada di pusat segitiga terumbu karang, memiliki keanekaragaman spesies dan habitat mikro yang tinggi. Hal ini menjadikan perairan Indonesia sebagai lokasi ideal untuk mempelajari proses evolusi, terutama seleksi seksual, polimorfisme persisten, dan seleksi bergantung frekuensi pada ikan karang. Bukti evolusi keragaman morf warna ikan karang di Lombok. Jadi keragaman warna tubuh pada ikan terumbu karang di Lombok itu merupakan bukti adanya proses evolusi karena dalam satu spesies dapat ditemukan beberapa morf warna yang hidup bersama di habitat yang sama tanpa pemisahan wilayah. Contohnya itu ada spesies dari Parasirides forsteri yang dimana beberapa morf warna itu ditemukan pada terumbu karang yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan kedalaman substrat maupun mikrohabitat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan warna itu bukan akibat dari isolasi habitat, tetapi dipertahankan oleh mekanisme seleksi. Nah, keragaman warna juga terlihat pada Parasirides arcatus, di mana variasi warna itu muncul sebagai adaptasi terhadap perbedaan mikrohabitat, seperti variasi kedalaman yang masih berada dalam satu kawasan terumbu. Nah, kemudian ada dari genus Hippoplectrus, itu perbedaan warnanya berkembang sebagai bentuk adaptasi visual sekaligus dipertahankan oleh preferensi kawin karena individu itu cenderung memilih pasangan dengan warna tubuh yang sama. Kemudian sementara itu pada genus Centropicae, variasi warna itu tidak selalu sejalan dengan perbedaan genetik. Individu dengan warna berbeda di wilayah yang sama itu dapat memiliki kekerabatan genetik yang lebih dekat, sehingga variasi warna itu dapat dipertahankan tanpa terjadinya spesiasi. Nah, keberadaan beberapa morf warna dalam satu populasi itu dapat bertahan karena tidak ada satu morf yang selalu lebih unggul, sehingga masing-masing morf itu memiliki peluang reproduksi yang relatif seimbang. Nah, dalam konteks seleksi seksual, warna tubuh itu berfungsi sebagai sinyal visual dalam interaksi sosial dan juga pemilihan pasangan, sehingga preferensi kawin itu berperan penting dalam mempertahankan polimorfisme warna pada ikan terumbu karang. Baik, untuk kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan tadi ialah ikan terumbu karang di Lombok menunjukkan keragaman morf warna yang berperan sebagai sinyal visual penting dalam seleksi pasangan dan juga kompetisi reproduksi pada jantan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu keragaman warna dipertahankan melalui seleksi seksual, seleksi bergantung frekuensi, dan juga polimorfisme persisten, di mana preferensi pasangan bersifat dinamis dan tidak mengarah pada dominansi satu morf. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu keberadaan beberapa morf warna secara simpatrik dalam habitat yang sama tanpa isolasi geografis menunjukkan bahwa variasi warna merupakan hasil proses seleksi evolusioner yang berkelanjutan. Kemudian untuk yang keempat, yaitu praktik kearifan lokal masyarakat pesisir Lombok dalam menjaga terumbu karang mendukung kelestarian habitat sehingga memungkinkan berlangsungnya proses evolusi alami dan pemertahanan keragaman morf warna ikan karang.
Untuk dampak evolusi bagi ekosistem ialah yang pertama meningkatkan adaptasi dan juga kelangsungan hidup. Keragaman warna ini memberikan keuntungan adaptif terkait seleksi seksual, penghindaran predator, dan juga strategi peniruan atau mimikri. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mendorong pembagian niche ekologis, di mana perbedaan morf warna berkaitan dengan variasi penggunaan habitat dan juga sumber daya, sehingga mengurangi kompetisi antar individu. Untuk yang selanjutnya, yakni memperkuat dinamika komunitas terumbu karang. Jadi, individu dengan warna berbeda menempati ruang ekologis yang berbeda dalam satu komunitas, sehingga menjaga keseimbangan struktur ekosistem. Kemudian yang selanjutnya itu mendukung evolusi adaptif di lingkungan yang dinamis. Jadi kemampuan penyesuaian warna memungkinkan ikan beradaptasi dengan latar habitat beragam dan juga kondisi lingkungan terumbu karang yang kompleks. Sekian dari kelompok 4, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton hasil CBL kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.